Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Novia, di channel YouTube-nya Novia Share. Nah, pada video kali ini aku mau sedikit berbagi ke kalian semua tentang dampak apa yang terjadi sama kita TKI yang kerja di Malaysia. Oke, gak usah lama-lama, kalian tetap stay tune di channel YouTube aku. Aduh ya Allah, maaf, aku buat videonya cuma di kamar aja, di atas kasur, dikarenakan memang nggak boleh keluar dari rumah ya. Kalau misalkan ada yang ketahuan, ada yang kumpul-kumpul tuh, nanti akan terus dibubarkan. Jadi aku cuma di kamar aja. Nah, back to topik, yaitu dampak apa aja sih yang dialami oleh TKI yang berada di Malaysia, terutama Johor Bahru selama lockdown ini. Nah, buat aku sendiri yang alhamdulillah gitu ya, mungkin ada beberapa yang meskipun dia nggak bekerja tapi dia masih dibayar oleh majikan, dan aku termasuk salah satunya. Aku ucap syukur alhamdulillah banget kayak gitu. Jadi meskipun nggak kerja tapi masih dibayar, lumayan gitu ya. Meskipun bayangin aja, meskipun kita nggak kerja ya, cuma di rumah aja, tidur, makan, mainin HP, kelosoran, rebahan, tapi masih dibayar ya. Meskipun dibayarnya cuman yang gaji basic saja, kalau nggak salah 35 ringgit satu hari. Sedangkan untuk yang kerja, pemerintah itu mengeluarkan sagu hati, mengeluarkan peraturan untuk yang bekerja selama masa lockdown ini dibayar 50 ringgit per harinya. Itu belum termasuk OT kan, kadang karena kita di sini tuh udah termasuk OT. Satu hari kerja 12 jam itu udah termasuk OT 4 jam tuh. Jadi kita kerjakan istirahat 1 jam. Buat kalian yang kerja di Malaysia, mungkin kalian tahu bagaimana cara perhitungan gaji kita di sini. Jadi gaji kita di sini itu, gaji basic kita dibayar sampai jam 3. Nah, dari jam 4 sampai jam 7 kita tuh dihitung OT. Kayak gitu. Jadi kalau yang masih tetap bekerja selama lockdown ini, insya Allah gajinya dia lumayan gede. Jadi buat teman-teman aku yang kerja, kalian tetap semangat. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah, amin. Nah terus, tapi juga ada yang gak enak. Yang gak enaknya buat kalian yang buruh harian lepas, aku gak tahu, karena gak semua majikan sama. Pasti ada yang gak dibayar kan selama lockdown, pasti ada yang gak dibayar. Dan itu aku mempertanyakan gitu loh, gimana mereka hidup di sini. Dan sih ya, mereka yang buruh harian lepas, mereka kerja enggak, otomatis pendapatan enggak ada, sedangkan mereka masih harus tetap makan. Aku nggak tahu, mungkin ada ada bantuan dari pemerintah atau gimana. Mungkin nanti aku searching lagi, dan kalau kalian ada yang tahu bagaimana statusnya mereka, kalian boleh komen di bawah. Nah, lanjut ke dampak lockdown bagi TKI yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah orang yang sudah end contract atau masa permitnya sudah habis, mereka masih tetap tinggal di sini. Bayangin nggak? Yang seharusnya mereka udah balik dari tanggal 21 Maret sampai sekarang mereka masih ada di sini, masih tinggal di hostel, dan mereka udah nggak bergaji. Bayangin, uang yang udah mereka kumpulin segitu lamanya harus mereka jadiin buat biaya hidup selama lockdown ini. Mereka jadi kayak gimana ya, efek lockdown ini mereka nggak boleh balik ke Indonesia. Ya Allah, kasihan banget. Kita yang masih dalam masa kontrak, kita masih dibayar oleh majikan, tapi untuk mereka enggak gitu loh. Cuman ya kalau di tempat aku ya, mereka yang udah end contract dan udah enggak dibayar sama majikan itu, mereka dapat bantuan
Yang pertama 150, terus 150 lagi, dan mereka kemarin udah dapet bantuan Maggi 2 bungkus atau 10 piece tambah telur satu kotak, jadi ada telurnya itu 10 piece kayak gitu. Tapi seandainya terus seperti ini, kasihan banget buat mereka kayak gitu. Aku aja nih yang ngerasa gitu ya, kalau misalkan aku di posisi mereka, kalau boleh pengennya aku udah di rumah aja gitu loh, udah di rumah aja. Kalau di rumah kita dekat sama keluarga, kita bisa ngelihat mereka. Kalau di sini yang aku rasain, sampai nenek aku sendiri telepon sama ibu aku bilang, kenapa katanya tuh yang lain balik tapi aku nggak balik. Ya memang ada gitu kan yang dibalikin sama pihak sini, mungkin itu karena kerjanya nggak beroperasi. Cuman aku masih di sini bertahan karena memang majikan tidak memulangkan kami gitu loh. Gimana sih, lagi keadaan kayak gini kita nggak kumpul sama keluarga, pasti keluarga tuh khawatir gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah gitu ya, sehat terus sampai nanti kita dipertemukan lagi sama keluarga kita, amin. Untuk menanggapi tadi, aku tuh sempet gitu ya searching di Google tentang dampak corona bagi TKI yang ada di Malaysia, dan hampir semua artikelnya itu mengatakan bahwa TKI yang ada di Malaysia terancam kelaparan. Kalian jangan khawatir, insya Allah buat kami yang ada di Malaysia sebagai TKI, kami masih bisa makan dikarenakan kedai runcit dan pasar raya yang menyediakan kebutuhan untuk kita masak di rumah itu, dan kebutuhan sembako itu mereka masih tetap buka. Yang nggak buka itu adalah mall, toko pakaian, toko handphone, dan tempat-tempat hiburan. Memang itu udah ditutup, udah nggak boleh. Jadi untuk berita yang ada di artikel-artikel itu, kalian jangan terlalu khawatir. Insya Allah kita di sini akan aman dan masih tetap bisa makan. Kalau itu ya, kami masih bisa makan, kami masih bisa order makan makanan enak gitu ya, meskipun memang lebih mahal, dan memang kami nggak boleh kemana-mana karena ya selama lockdown ini kita memang nggak bisa kemana-mana gitu. Tetap nikmatin aja sampai nanti corona habis ya. Semoga corona ini segera hilang dan binasa dari bumi kita ini. Semoga bumi kita kembali sehat, dan juga nggak akan lagi wabah-wabah yang lainnya yang bisa muncul kapan aja. So itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.